Pangeran Diponegoro. Ya. Oke. Berarti semua anak turunannya, cucu turunannya semua sampai bawah menjadi Ba'abut atau bin Yahya. Berarti satu seluruh trah Keraton Yogyakarta menjadi Ba'abut atau bin Yahya. Inilah efek yang sangat mengerikan dari pengklaim sejarah pencatutan identitas, ya. Lalu banyak orang lupa leluhur yang dimakamkan di Yogyakarta bukan hanya leluhur bagi orang dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat saja, bukan. Pendiri Mataram itu adalah leluhur orang Jawa secara keseluruhan. Ya, jadi apabila ini semua berubah, berarti sebagian besar Pulau Jawa ini bermarga Ba'abut atau bin Yahya. Saya kasih contoh. Eyang Sumodiningrat ini adanya di Eyang Hamengkubuwono kedua di sini. Beliau mantu ya di sini. Eyang Sumodiningrat itu cucu dari Ki Juru Martani. Ya, Ki Juru Martani. Di sini nggak ada Ki Juru Martaninya. Ya. Nah, Ki Juru Martani itu putu dari Sunan Giri. Ya. Nah, apabila Eyang Sumodiningrat itu diklaim menjadi bin Yahya, nah berarti trah Ki Juru Martani ini berubah jadi bin Yahya semua ke atas. Ya. Terus ke bawahnya jadi bin Yahya juga. Nah, pengaruhnya sangat besar gitu loh. Terkadang saya berpikir kenapa yang dicatut kok di Eyang Hamengkubuwono kedua saja dan di Ponorogo. Oh, ternyata bisa mempengaruhi yang bawah, bisa mempengaruhi yang atas. Kan begitu. Cerdik ya. Iya. Nah, sekarang kalau saya mau nanya, berani nggak ya kan mencatut dari wilayah Sri Sultan Hamengkubuwono IX? Kenapa nggak berani? Karena masih banyak yang hidup. Kan begitu. Orang-orangnya masih ada, bisa dikonfirmasi. Kan Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono X kan anaknya Eyang Sultan Hamengkubuwono ke-9. Iya. Nah, kalau tiba-tiba yang HB9 jadi bin Yahya atau Ba'abut atau marga lainnya, berarti Eyang Hamengkubuwono X gimana? Nah, makanya dia yang ke atas. Nah, disinilah efek yang sangat merugikan dan berbahaya. Terkadang efek ini banyak yang kita tidak sadari ya. Terima kasih Dan. Tadi saya nyemaknya sampai terkesima. Jelas ya para pemirsa bahwa perubahan identitas makam berkaitan erat dengan silsilah seseorang. Umum sudah diketahui bahwa kalau kita melihat Keraton Ngayogyakarta, Surakarta kan ke atasnya adalah ke Mataram Islam. Mataram Islam tentu ke atasnya adalah kalau menggunakan jalur laki-laki kan ke Majapahit ya. Sementara garis perempuan itu sudah sangat diketahui kaitannya dengan Sunan Giri. Artinya ada dua pongkol silsilah ke atas yang ini bukan membesar-besarkan, tapi realitasnya seperti itu. Satu ke raja besar di Nusantara, yang satu adalah penyebar Islam besar juga di Nusantara. Yang ini ketika seperti yang disampaikan Dentibio tadi, satu dirubah mengambil pongkol dari HB2, semuanya akan jadi rusak. Mungkin untuk hari ini tidak banyak menyadari, hanya cuman begitu. Tetapi ketika efek seperti yang disampaikan Dentibio tadi, baru kita akan tersadarkan. Intinya bahwa di sini kami tiada kebencian, kami ingin meluruskan. Kok saja saya banyakkan ngomong sama sampai. Oke. Intinya begitu. Mungkin Dentibio ada yang bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita. Mungkin saya mau kasih analogi ya, atau perumpamaan sedikit ya. Kemarin saya banyak ngobrol tukar pikiran sama teman-teman juga di warung kopi lah. Ini obrolan warung kopi. Jadi begini, misalkan panjenengan di rumah ada istri, ada anak-anak. Tiba-tiba saya datang ke rumah panjenengan mengaku sebagai bapaknya istrinya panjenengan. Kira-kira satu rumah itu akan bertanya nggak sama saya? Pastinya kan begitu. Seperti itu. Nah, jadi otomatis akan jadi itu tuh, jadi ada pergesekan tuh.
Nah, maka dari itu pentingnya ini silsilah ini, siapapun yang mempunyai bisa berkesempatan menulis, bukan hanya dari keraton, dari keluarga, mungkin keluarga panjenengan, keluarga siapapun, itu dibikin ya, ini terus dipajang. Ini akan berguna sampai anak cucu turunan nanti kita. Ini akan nanti, siapa tahu saya nanti wafat, nggak ada gitu kan, nanti ini diwariskan ke anak saya, nanti ke cucu saya. Nah, kita jadi tahu ini. Jadi fakta sejarah. Fakta sejarah. Ya, terima kasih Dan Tibio. Itu adalah bagian kecil barangkali dari apa yang telah beliau lakukan. Dan sebenarnya ada hal besar yang sering ditanyakan di Arah 9. Kapan akan membongkar makam palsunya KRT Sumudiningrat di Semarang? Iya. Jangan dijawab, nanti kita wawancara lagi. Oke. Ya, para pemirsa, pada intinya beliau dan Trah Hamengkubuanan beserta sahabat-sahabat yang lain tiada berhenti untuk terus meluruskan, tetapi segala sesuatu tentu butuh strategi dan hal lainnya. Kan begitu ya? Makasih, dan nanti kita sambung lagi, para pemirsa. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.